Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode geometrik atau grafis gitu. Nah, untuk metode geometrik sendiri, kita akan bahas 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode segitiga, yang kedua yaitu metode jajar genjang, dan yang terakhir adalah metode poligon. Dari ketiga ini, yuk kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari metode segitiga dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan metode segitiga ini? Jadi, metode segitiga adalah metode penjumlahan atau pengurangan vektor dengan menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lainnya, hingga membentuk bidang segitiga. Contohnya kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini nih. Diagram di samping ini merupakan contoh dari operasi penjumlahan atau pengurangan dengan metode segitiga nih. Dari gambar di samping, tentukan persamaan vektornya. Oke, kita jawab ya. Bayangin aja kita bergerak ke arah utara hingga membentuk vektor A, kemudian belok ke arah timur hingga membentuk vektor B. Jadilah terbentuk siku-siku kayak gini nih, ya kan? Nah, ini merupakan titik akhir dan ini merupakan titik awalnya. Kalau kita hubungkan antara titik awal dengan titik akhir, maka akan diperoleh nilai vektor C. Nilai dari vektor C ini senilai dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, vektor C inilah yang disebut sebagai vektor resultan atau resultan vektor gitu. Artinya apa? Artinya vektor ini menghubungkan titik awal hingga ke titik akhirnya, sehingga disebut sebagai vektor resultan. Oke, dari persamaan ini kalau seandainya kita pengen ubah dalam operasi pengurangan juga bisa, yaitu nilainya adalah semisal A vektor sama dengan C vektor dikurangi B vektor. Atau juga kita bisa tuliskan nih, yaitu B vektor sama dengan C vektor dikurangi A vektor. Yang penting nilainya adalah setara dengan persamaan ini gitu, yaitu C vektor sama dengan A vektor tambah B vektor. Oke, kalau udah paham tentang metode segitiga, yuk lanjut ke metode yang kedua, adalah metode jajar genjang. Apa sih metode jajar genjang itu? Jadi, metode jajar genjang adalah metode penjumlahan atau pengurangan vektor dengan menghubungkan pangkal vektornya di satu titik hingga membentuk bidang jajar genjang. Contohnya gini, perhatikan dua vektor di bawah ini. Ada vektor A yang arahnya kayak gini dan vektor B yang arahnya kayak gini. Buatlah diagram vektor jajar genjang dari kedua vektor tersebut. Kita jawab ya. Kita bisa tuliskan nih, yaitu ini adalah vektor A, di mana pangkalnya harus ketemu dengan pangkal vektor B, sehingga ngebentuk kayak gini nih. Nah, kalau seandainya kita tarik nih, garis putus-putus yang sejajar dengan vektor A, maka akan membentuk kayak gini nih ya kan? Kemudian, kalau seandainya kita tarik nih, garis putus-putus yang sejajar dengan vektor B, maka akan kebentuk kayak gini nih. Oke, jadi kebentuklah yang namanya bidang jajar genjang. Itu kayak gini nih. Nah, titik pertemuan di sini itu merupakan ujung vektor resultannya. Oke, kebayang lah ya gimana caranya kita ngebentuk vektor jajar genjang gitu. Dari diagram ini, kalau seandainya kita pengen tahu gimana sih persamaannya gitu kan. Jadi gini, vektor resultan ini nilainya sama dengan penjumlahan vektor A tambah vektor B. Atau juga kita bisa tuliskan nih, yaitu vektor A sama dengan vektor resultan dikurangi dengan vektor B. Ataupun bisa juga ya, vektor B sama dengan vektor resultan dikurangi vektor A gitu. Yang intinya adalah nilainya harus setara dengan persamaan di awal, yaitu yang ini nih. Oke, kalau udah paham tentang metode jajar genjang, berikutnya adalah kita akan ngebahas mengenai metode poligon. Apa sih metode poligon itu? Jadi gini, metode poligon adalah cara menggambarkan penjumlahan atau pengurangan ya, 3 buah vektor atau lebih dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lainnya hingga membentuk suatu bidang. Contohnya gini, perhatikan 4 vektor di bawah ini, yaitu ada vektor A, B, C, dan D. Pertanyaannya adalah buatlah diagram vektor dan cari resultannya. Oke, coba ya kita jawab gitu. Nah, tugas kita di sini adalah menghubungkan keempat vektor ini, sehingga diperoleh yaitu vektor A, kemudian dihubungkan dengan vektor B, kemudian dihubungkan dengan vektor C, kemudian dihubungkan lagi dengan vektor D, hingga membentuk rantai kayak gini nih. Kebayang ya? Berarti ini adalah titik awal dan ini adalah titik akhirnya.
Kalau seandainya kita hubungkan antara titik awal dengan titik akhirnya, inilah yang disebut sebagai vektor resultannya. Di mana nilai vektor resultannya yaitu R sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Atau juga kita bisa tuliskan nih, yaitu vektor A sama dengan vektor resultan dikurangi vektor B, dikurangi vektor C, dikurangi vektor D, dan masih banyak bentuk persamaan lainnya. Yang intinya nilainya itu harus setara dengan persamaan yang di awal, yaitu yang ini nih. Selesai deh metode poligon. Oke, kita udah ngebahas mulai dari metode segitiga, metode jajar genjang, dan juga metode poligon. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!